Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny mendengar kabar bahwasannya dan melihat secara langsung di video bahwasannya terjadi kericuan demo besar-besaran ya, di mana warga Blitar hadir ya. Apakah itu real dari warga Blitar yang terpancing emosinya gara-gara suatu pemberitaan di media sosial, YouTube dan lainnya gitu ya? Mungkin saja ya ada hal-hal penting yang tentunya menjadi dasar hal itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan adalah dari konten-kontennya si pesulap merah. Ya, pesulap merah ini mencari sesuatu hal yang menurut beliau tidak dapat dinalarin dari pikirannya beliau ya. Hal itu membuat beliau itu menjadikan bahan untuk konten dia sebenarnya. Nah, sebelumnya Marcel atau pesulap merah itu telah hadir ke Padepokan sesuai dengan video yang diunggah oleh Gus Samsudin beberapa waktu lalu, dan lantas hadirlah dia bersama timnya di sana dengan kameranya yang sudah aktif, dan berjumpalah dengan kades atau petugas pemerintahan di sana. Namun Marcel dan para tim menolak untuk memberikan KTP ya, walaupun hal ini juga lagi-lagi diperkeruh dengan pernyataan-pernyataan dari seorang YouTuber terkenal dan segala macamnya yang mengatakan tidak sembarangan orang itu bisa memperoleh KTP seperti itu. Nah, logikanya menurut teman-teman sendiri, apakah salah kalau misalkan pemerintah atau Kepling meminta KTP Anda ketika Anda membuat kerusuhan di suatu daerah? Saya rasa hal itu hal-hal yang lumrah saja, atau bukan mengambil dan menyimpan, mungkin hanya melihat benar nggak kamu ini si ini mungkin seperti itu. Toh dia memang ada jabatan walaupun nggak setinggi bupati dan lain-lainnya kan gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ini sudah istilahnya benar sekali kalau memang kondisi saat ini Gus Samsudin ini harus menyadari bahwasanya kondisinya ini kalah. Jadi beliau ini bukan seorang public figure yang banyak kenal artis ya, satu yang memiliki channel ke TV besar. Dia bukan seseorang yang seperti itu. Jadi sayang sekali ya, dan itu membuat beliau itu akan terus drop begitu posisinya. Faktor kemenangan pesulap merah adalah beliau ini sangat mengenal sekali media-media, artis-artis besar gitu ya, semisal aja Mas Deddy Corbuzier gitu. Tadi Mas Deddy melihat juga di video Gus Samsudin bahwasanya beliau akan hadir di tempat Mas Deddy Corbuzier. Hal itu adalah suatu hal yang positif menurut Mas Denny, agar tidak menjadi panjang ya, karena memang di awal tadi bahwasanya udah terjadi demo meminta Padepokan Nurjat Sejagat ini ditutup ya, ditutup sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun kan kalau untuk YouTube-nya bisa saja dimanapun mereka merekam dan ngupload seperti itu, gak ada masalah. Tapi permasalahan ini sebenarnya nggak usah sampai sepanjang ini. Apakah ini pengalihan isu gitu ya? Jadi ada pemikiran seperti itu juga gitu loh, terkait dengan kejadian besar, yaitu anggota polisi yang ditembak gitu, yang meninggal gitu. Itu ada juga pemikiran seperti itu. Tapi oke lah, kita nggak usah ke sana gitu. Tapi ini beneran kayak bukan settingan, ini bener-beneran fakta bahwasanya Gus Samsudin saat ini memerlukan dukungan dari banyak pihak gitu, terutama public figure yang sudah terkenal, teman-teman. Public figure ini harus mengetengahkan. Makanya kalau di sini sempat menjadi lebih panas lagi gara-gara datang di tempat Mas Deddy Corbuzier ya, dengan meminta keterangan aja, apa sih maksud lo Marcel gitu.
menjatuhkan menguak Gus Samsudin ini begini-begini, lantas Mas Dedi seolah-olah di situ seolah-olah mendukung dan mengiyakan bahwasanya apa yang dilakukan Marcel ini benar gitu, seolah-olah kayak api dihidupkan, tisu dihidupkan menggunakan ini gitu. Bahkan Mas Dedi juga kalau bisa dia membuktikan itu benar, gue akan tutup akun gitu. Nah, sontak itu mendapatkan suatu respon daripada netizen bahwasanya secara tidak langsung ya, bahwasanya memang pembodohan lah yang dilakukan sama Gus Samsudin gitu. Sebetulnya hal itu sih nggak terlalu diperbesarkan, karena memang Gus Samsudin adalah seorang konten kreator. Kesalahan mungkin ada, memang kesalahan itu memang ada di Gus Samsudin karena mungkin tidak menyertakan tulisan keterangan ini hanya sebuah konten segala macam, ini hanya hiburan gitu. Jadi kesilapan seperti itulah yang memang tidak disadari oleh Gus Samsudin. Nah teman-teman, ini terkait dengan penutupan padepokan sementara ini, apa sih yang harus dilakukan oleh sosok seorang Gus Samsudin ya? Dari kacamata saya, yang harus dilakukan yang pertama adalah datangi podcast Om Deddy. Itu penting. Lakukan hal-hal yang menurut Gus dan tim itu dapat membela Gus gitu, tanpa membenarkan yang salah ya. Saya yakin Gus juga seseorang yang tahu mana benar dan mana yang salah, dan saya yakin Gus juga berjiwa besar jika salah tetap ngomong salah gitu. Karena si Marcelnya sendiri pada saat podcast itu bawa batu Gus, bawa batu getar, bawa keris bertegangan rendah gitu ya, ada listrik-listriknya. Dan menurut saya itu adalah sebuah properti dalam sebuah konten, dalam sebuah sinetron yang dibuat gitu. Tapi menurut saya ya, jika Gus tidak mengucapkan kata-kata bahwasanya keris ini sakti, bisa mengeluarkan listrik, dan ini adalah benda mustika, itu salah menurut saya. Tapi kalau Gus tidak ada mengucapkan itu dan menggunakan itu sebagai media pengobatan, listrik yang kecil kan bagus untuk tubuh gitu, karena di tubuh juga ada listriknya gitu. Jadi untuk pengobatan yang menggunakan keris itu, listriknya yang bermanfaat bagi tubuh, saya rasa itu ada benarnya, nggak ada masalah gitu. Tinggal menjelaskan aja apakah memang ada di situ disebutkan bahwasanya benda ini sakti, 100% real, ini bisa mengeluarkan petir, mengeluarkan listrik gitu. Kalau nggak ada, berarti ada kesalahpahaman atau miskomunikasi aja kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Gus gitu. Jadi nanti di situ dijelaskan Gus. Saya rasa Om Deddy juga orang yang pinter dan mengedepankan logika kan gitu. Tapi tadi yang poin paling penting adalah jika settingan-settingan yang Gus buat itu perlu dikemukakan di podcast nanti, kemukakan aja Gus. Kalau menganggap itu penting dan merasa bersalah dan ucapan maaf itulah yang penting, ucapkan aja gitu. Mungkin sampai situ aja ya teman-teman dari Mas Denny. Semoga permasalahan Gus Samsudin cepat selesai. Nanti kita akan bahas di part berikutnya.